Gimana? Udah mulai kepikiran untuk menyerah? Kalau kita amati, video-video di YouTube semakin menarik dan terlihat profesional. Selain itu, YouTuber-YouTuber baru terus bermunculan, termasuk artis dan influencer dari platform lain. Terus gimana nasibnya YouTuber pemula yang baru belajar bikin video dan gak punya peralatan yang memadai? Waktu awal-awal jadi YouTuber, saya sendiri juga nggak tahu apa-apa. Saya bukan seseorang yang punya pengalaman atau background di pembuatan video profesional. Pada saat itu editing juga saya baru belajar, dan saya juga adalah seseorang yang pendiam yang nggak nyaman kalau berbicara di depan kamera. Tapi belum lama ini, saya berhasil mendapat silver play button dari YouTube. Lalu dua video saya ada yang bisa tembus 1 juta view, sehingga subscriber channel ini meningkat ke 150.000 dalam waktu cepat. Dan di video ini saya akan share langkah-langkah yang saya lakukan setiap bikin video YouTube agar bisa dapat view. By the way, kemarin saya baru aja dapat HoloLens LarkMax. LarkMax ini wireless microphone dengan teknologi canggih yang cocok banget untuk semua konten kreator. Receivernya udah dilengkapi dengan layar sentuh, cara pasangnya tinggal kayak gini aja. Walaupun ngomong agak jauh, suara saya tetap terdengar dengan jelas. Apalagi untuk bikin video talking head kayak gini, udah pasti nyaman banget. Untuk ASMR juga renyah banget. Oke, nanti saya akan tunjukin fitur-fitur LarkMax serta cara pakainya, dan juga tips-tips agar audio dari video kalian itu bisa lebih bagus. Persaingan di YouTube itu udah terlalu ketat, jadinya kita harus berkompetisi dengan banyak video-video lain, termasuk dari channel-channel besar. Jadi saya harus bisa menemukan ide pemenang. Cuma untuk nemuin ide pemenang yang bisa viral itu susah banget. Daripada pusing-pusing nyari ide viral, saya lebih memilih untuk cari ide yang bermanfaat atau menghibur, tapi terasa baru buat target penonton. Sesuatu yang menghibur atau bermanfaat, tapi bukan hal yang baru dan unik, lama-lama akan membuat bosan penonton. Apalagi ide yang tidak menghibur, tidak bermanfaat, dan juga bukan hal yang baru, udah pasti tidak akan menarik perhatian penonton. Jadi saya harus punya gambaran dulu siapa yang akan menjadi target penonton channel saya. Nah, setelah tahu siapa target penontonnya, selanjutnya tanyakan kepada diri kita, hal baru apa yang menghibur atau bermanfaat bagi target penonton tersebut. Baru di sini bukan harus 100% original, bukan berarti harus 100% unik, tapi jangan terlalu sama dengan YouTuber-YouTuber lain. Algoritma YouTube itu merekomendasikan video kepada penonton dengan mengumpulkan berbagai jenis data, termasuk histori tontonan dan kepuasan penonton. Sementara kebanyakan YouTuber mencari ide dengan menggunakan feeling. Apa yang saya rasakan itu belum tentu kalian rasakan. Jadi kalau saya, daripada saya menggunakan feeling, saya akan melakukan riset untuk dapat banyak data. Saya biasanya melihat video-video di YouTube yang topiknya mirip dengan channel saya, yang view-nya cukup tinggi, dan itu baik dari dalam atau luar negeri. Saya pun melihat juga video-video dari channel yang berbeda topik dengan channel saya, karena kadang saya suka dapat inspirasi dari situ. Saya melakukan hal tersebut itu untuk melihat pattern atau pola kayak gimana yang disukai penonton itu. Terus saya catat dulu apa yang saya dapat supaya nggak lupa. Nanti baru saya akan brainstorming dengan menggunakan data-data tersebut untuk cari ide konten yang bagus buat penonton saya. Faktor yang penting untuk diketahui adalah ukuran minat penonton. Tidak semua ide atau topik konten itu memiliki ukuran minat penonton yang besar. Ada topik yang cuma diminati oleh ratusan, ribuan, dan ada juga yang diminati oleh jutaan orang. Selain itu juga orang bisa move on, topik yang tahun lalu sangat digemari, bisa jadi tahun ini sudah tidak digemari lagi. Jadi walaupun ratio klik tayang, retensi, dan engagement-nya bagus, kalau ukuran minat penontonnya kecil, view-nya nggak bakalan terlalu tinggi. Nah, kalau udah dapat ide yang bagus, masalah selanjutnya yang terjadi adalah eksekusinya, gimana videonya itu bisa benar-benar menarik. Di YouTube, yang namanya retensi dan jam tayang itu sangat penting. Jadi saya pun nulis skrip videonya dulu. Dan saya akan memulai dengan membuat outline videonya dulu. Di bagian awal adalah opening yang menarik, diikuti dengan poin-poin penting pembicaraan, lalu ending. Sebetulnya buat kalian yang memiliki personality menarik, pandai berbicara, dan juga pandai menghibur, kalian gak harus juga nulis full script seperti saya, apalagi kalau kalian bikin vlog. Nah, cuma yang penting untuk diperhatikan, yaitu opening video yang menarik alias hook. Opening sebuah video YouTube itu harus bisa membuat viewer agar mau melanjutkan nonton sampai habis. Kalau dari awal udah nggak menarik, sebagian besar penonton akan ninggalin videonya. Dan itu sebabnya banyak YouTuber pemula yang kesulitan untuk menambah jam tayang. 3 aturan saya dalam membuat opening yang menarik. Pertama, harus bisa mengkonfirmasi apa yang ada di judul dan di thumbnail, dan itu harus terjadi di 30 detik pertama videonya. Kedua, gunakan empati agar bisa bicara dari hati ke hati. Dan ketiga, harus bisa menimbulkan pertanyaan di benak penonton, terutama yang bisa bikin mereka lebih penasaran.
Kata-kata yang saya tulis di skrip saya sesuaikan aja dengan gaya saya berbicara, dan di skripnya saya juga tuliskan visual-visual apa saja yang nantinya akan muncul di video. Ini supaya penonton nggak bosan terus-terusan lihat muka saya. Jadi saya sering nampilin stock footage, rekaman layar aplikasi, dan juga teks supaya penonton bisa lebih mengerti isi videonya. Video-video saya sampai saat ini hanya di-shoot pakai webcam, tapi beberapa di antaranya bisa dapat view yang lumayan tinggi. Ini berarti kita nggak perlu pakai peralatan mahal untuk bisa berkembang di YouTube. Kamera HP itu sebetulnya lebih bagus, cuma saya pakai webcam karena buat saya itu lebih mudah rekamannya. Saya tinggal colok ke komputer dan saya tinggal rekam pakai OBS. Saat kualitas visual atau video YouTube itu nggak bagus-bagus amat, penonton itu biasanya nggak akan terlalu protes. Tapi kalau audionya kurang bagus, apalagi sampai mengganggu, itu penonton bakal banyak yang protes. Karena tanpa audio yang jelas, pesan kita akan sulit tersampaikan. Jadi supaya audionya lebih bagus dan juga praktis, saya sarankan untuk pakai HoloLens Lark Max. HoloLens Lark Max ini terdiri dari 2 wireless transmitter alias mikrofon dan 1 receiver. Mikrofonnya memiliki backclip seperti ini yang bisa kita sematkan di baju. Tapi kalau saya lebih suka pakai magnetnya yang bisa dipasang seperti ini. Nah, receivernya ini tinggal kita pasang ke HP atau kamera yang akan kita gunakan. Kita diberikan kabel USB-C to Lightning untuk iPhone, USB-C to USB-C untuk Android, kabel audio 3,5 mm untuk kamera, dan kabel USB-C to USB untuk dihubungkan dengan komputer. Receivernya sendiri sudah dilengkapi layar sentuh. Di sini kita bisa lihat status mikrofon dan baterainya. Kalau kita tekan tombol kontrol ini, maka akan ditampilkan menu. Menu pertama adalah recording mode. Tinggal tap di layar dan di sini kita bisa pilih untuk merekam dengan mode stereo, mono, atau safety. Kalau bikin video talking head seperti saya di sini, saya sarankan untuk menggunakan mono. Kalau bikin podcast atau interview, bisa gunakan stereo. Untuk kembali tinggal tap di sini. Untuk pindah ke menu lain, tinggal diputar aja tombol kontrolnya. Dan di menu mic settings, kita bisa atur input volumenya, tapi supaya suaranya nggak pecah, jangan di set melebihi 0. Nah, yang saya suka, HoloLens Lark Max ini sudah ada built-in equalizer. Kita bisa pilih preset yang kita suka, atau yang paling cocok dengan suara kita. Kalau udah ready, tinggal nyalain aja mikrofonnya dengan tekan tombol di kiri atas. Di layar receivernya, kita bisa cek recording volumenya untuk memastikan suara kita bisa terekam dengan baik. Fitur lain yang saya suka, kita juga bisa merekam audio tanpa harus terhubung ke perangkat lain seperti HP atau kamera. Di masing-masing mikrofonnya ini sudah memiliki built-in storage sebesar 8 GB yang cukup untuk 14 jam rekaman audio. Selanjutnya tinggal tekan tombol record yang ada di sebelah kanan mikrofonnya. Jika lampu indikasi sudah berwarna merah, berarti sedang merekam. Untuk berhenti merekam, tinggal tekan lagi aja tombol recordnya. File rekamannya itu memiliki format WAV 24 bit, jadi kualitas audionya itu bagus banget karena belum dikompres sama sekali. Untuk akses filenya, kita bisa hubungkan ke komputer dengan menggunakan kabel yang sudah disediakan. Dan kalau nggak ada komputer, kita juga bisa langsung colokin mikrofonnya itu ke HP. Nah, kalau misalkan udah disambungin ke HP, di sini akan ada notifikasi USB storage added. Kita tinggal open aja, dan ini isi storage dari mikrofonnya. Kita juga diberikan wind cover yang bisa dipasang di mikrofonnya. Nah, sekarang saya berbicara di dekat kipas ini tanpa menyalakan fitur noise cancellation-nya. Dan kita bisa mendengar kalau suara kipasnya itu lumayan mengganggu. Dan sekarang saya udah nyalain fitur noise cancellation-nya. Suara kipasnya ini bisa lebih teredam dan suara saya lebih jelas terdengar. Kalau di receiver kita masuk ke menu mic settings, lalu pilih storage, di sini kita bisa lihat sisa durasi audio yang bisa kita rekam. Untuk ngecas baterainya tinggal dimasukin aja receiver dan transmitternya ke charging box, lalu tinggal colok aja untuk ngecas. Di sini kita bisa lihat indikasi baterai chargingnya, dan di boxnya juga ada indikasi baterai life-nya. Jika sudah penuh, bisa digunakan non-stop hingga 7,5 jam. Jadi HoloLens Lark Max ini memang canggih banget dan juga praktis. Untuk informasi lebih lanjut mengenai HoloLens Lark Max, linknya ada di deskripsi. Faktor yang juga penting selain audio adalah lighting. Kalau kita syuting tanpa lighting dan memaksa ISO kamera untuk menerangi, maka akan terdapat banyak noise seperti ini. Untuk keylight saya pakai softbox yang harganya terjangkau, dan lampu di dalamnya cuma bohlam LED 14 watt yang bisa dibeli di toko-toko. Ini adalah kondisi di saat semua lighting belum dinyalakan. Semuanya gelap karena lampu ruangan dan gorden jendelanya semua saya tutup. Nah, saya sekarang udah nyalain keylightnya, cuma ini masih agak gelap. Nah, jadi saya tambah lampu ambience, ada 2 lampu ambience ya, saya pakai RGB light, ini 1. Dan 1 lagi lampunya bisa saya kontrol pakai HP. Ini warnanya bisa dirubah-rubah ya. Ini saya pakai ini aja. Nah, setelah semua lighting dinyalakan, kelihatannya jadi kayak gini. Walaupun ini sebetulnya secara ruangan atau dekorasi juga masih banyak yang kurang ya.
Tapi sih buat saya yang penting bobot kontennya dulu aja, soal peralatan nanti bisa menyusul di kemudian hari. Saat syuting itu saya nggak pakai teleprompter untuk baca skripnya, tapi saya lihat ke monitor yang ada di sebelah kamera, atau saya baca aja di HP. Kalau misalkan di skrip saya tandai A-roll, saya akan baca skripnya, terus saya ingat-ingat sebentar, dan selanjutnya saya tinggal ngomong langsung ke depan kamera. Tapi kalau bukan A-roll seperti yang ditulis di sini, misalnya B-roll, screen atau teks, saya tinggal terusin baca skrip aja tanpa harus melihat ke kamera. Oke, sekarang waktunya melakukan hal yang saya suka dan juga saya benci, yaitu video editing. Buat saya editing itu adalah membangun sebuah cerita, serta menghembuskan emosi untuk video saya. Nah yang gak saya suka, prosesnya sangat memakan waktu. Untuk file stock footage yang saya butuhkan seperti tertulis di skrip, saya biasanya cari di pexels.com. Di sini tersedia stok image dan footage gratis bebas hak cipta. Saya akan memastikan setidaknya 90% file yang saya butuhkan sudah lengkap dan diorganisasi ke dalam folder. Untuk aplikasi video editingnya saya pakai Adobe Premiere Pro dan kadang juga saya pakai Canva atau pakai CapCut kalau misalkan saya perlu animasi grafik yang sederhana. Proses pertama yang saya lakukan adalah mengedit semua A-roll yang sudah saya shoot. Semua footage A-rollnya saya kasih nomor sesuai urutan yang udah saya rencanakan sebelumnya. Jadi bagian-bagian di mana saya salah ngomong, atau di bagian-bagian saya banyak diem, itu saya akan cut. Selain itu juga saya akan hapus bagian-bagian yang ternyata pada saat editing itu, bagian tersebut tuh nggak terlalu penting. Lalu saya akan buang shot di mana saya tidak melihat ke kamera, tapi audionya tetap saya tinggalkan di timeline. Karena di bagian-bagian tersebut tentunya bakal muncul stock footage, image, atau teks, dan juga aplikasi rekaman layar. Jadi sesuai dengan apa yang sudah saya tulis di skrip. Tapi sebelum saya menambahkan visual-visual lain, saya akan menambahkan background musik dulu. Dan saat ini saya masih menggunakan YouTube Audio Library untuk seri musik gratis bebas hak cipta. Saat menambahkan background musik, saya memastikan kalau musiknya itu sesuai dengan mood atau emosi yang ingin saya sampaikan. Dan sambil menambahkan musik, saya akan atur-atur lagi pacing, timing, serta tempo videonya supaya lebih enak. Video yang saya bikin itu adalah tutorial yang sebetulnya sangat membosankan. Jadi saya ganti-ganti musik, itu supaya ada dynamic ya, biar nggak terlalu bosen. Setelah itu saya tinggal masukin klip-klip tambahan dan juga teks ke bagian-bagian yang bolong-bolong di sini sesuai dengan skrip yang telah saya tulis. Jadi dengan gonta-ganti musik dan juga visual-visualnya, sangat membantu saya dalam meningkatkan retensi penonton. Dan kalau retensinya tinggi, ya jam tayang juga cepat bertambah. Di bagian-bagian tertentu, saya suka menambahkan juga efek transisi dan juga sound effects. Nah, setelah bereskan itu tuh jangan buru-buru langsung di-upload, tapi cek-cek lagi apakah videonya udah oke, terus volume audionya juga apakah udah cukup. Nah, teman-teman bisa coba bandingin dengan video lain yang ada di YouTube, jangan sampai terlalu kecil. Nah, baru setelah itu kalian bisa upload videonya ke YouTube.